warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan banyak kesempatan sehingga kita masih berkumpul di ruang kolaborasi ini untuk melakukan praktek coaching. Yang pertama tentang masalah seorang siswa yang mempunyai potensi untuk ikut di lomba OSN. Nah, sebagai coachnya adalah Pak Rojali dan coachingnya adalah Ibu Sunita. Ibu Sunita sebagai Budi siswa dan saya sendiri sebagai pengamat. Oke ya, sudah siap Pak Rojali dan Bu Sunita? Selamat pagi, Budi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Mohon maaf, Bapak mengganggu waktu kamu. Begini, Budi. Bapak dengar Budi ditunjuk untuk mengikuti lomba OSN. Tahu ya, OSN itu Olimpiade Sains Nasional, tapi tingkat nasional. Tetapi Bapak lihat kurang semangat, kurang percaya diri untuk mengikuti lomba tersebut. Kira-kira apa penyebabnya? Iya nih, Pak. Saya memang ditunjuk mengikuti lomba OSN atau Olimpiade Sains Nasional itu. Tapi saya merasa kurang percaya diri, Pak. Penyebabnya itu karena dulu kan saya pernah ikut kegiatan yang sama ya, Pak ya. Mengikuti lomba OSN. Tapi seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya gagal ya Pak ya. Jadi karena hal itu saya menjadi trauma gitu Pak. Oh, seperti itu. Budi masih belum percaya diri. Coba jelaskan mengapa Budi kurang percaya diri untuk mengikuti lomba tersebut. Ya yang saya ungkapkan tadi itu Pak, karena saya masih merasa trauma atas kegagalan kegiatan lomba yang kemarin dan saya jadi merasa kurang pantas. Sekarang Bapak paham bagaimana perasaan Budi saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba OSN tersebut. Kami menunjuk Budi karena Budi mempunyai potensi yang sangat bagus dalam pelajaran sains, terutama di pelajaran IPA ini. Menurut Budi, apa saja kemampuan kamu dalam pelajaran IPA tersebut? Saya paling suka melakukan eksperimen atau penelitian, Pak. Saya juga suka banget nonton film para ilmuwan sains. Saya mampu berkomunikasi aktif dan menggunakan alat-alat sains. Kemudian selain itu, saya juga mampu menyampaikan informasi dengan baik dalam pembelajaran sains, khususnya dalam penelitian IPA atau sains. Itu, Pak. Ya, itulah kira-kira kelebihan yang saya miliki, Pak. Bagus sekali. Ternyata rencana kamu luar biasa. Dan Bapak yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu ikutin tahun kemarin. Apakah kamu sekarang sudah
merasa percaya diri untuk mengikuti lomba OSN tersebut? Insya Allah Pak, saya sekarang lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih banyak ya Pak atas bimbingannya. Setelah ngobrol dengan Bapak hari ini, saya jadi percaya diri lagi dan semangat untuk mengikuti lomba. Doakan Oke, saya ya Pak. sama-sama. Jadi, semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba OSN ini. Selanjutnya adakah komitmen kamu terhadap lomba ini? Baik Pak, komitmen saya untuk persiapan lomba ini, saya akan berlatih sungguh-sungguh dengan Pak Eka dan juga saya akan berlatih dengan guru IPA di luar sekolah tempat saya les Pak. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih melakukan eksperimen atau penelitian IPA supaya saya lebih percaya diri. Selanjutnya, saya juga akan mencoba untuk menguji kemampuan akademik atau pelajaran sains saya di depan Pak Eka dan teman-teman supaya saya lebih percaya diri. Doakan saya ya, Pak. Bapak sangat setuju sekali dengan komitmenmu. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa menjadi seorang juara. Amin. Terima kasih atas bimbingannya Ya, ya, Pak. sama-sama. Tetap semangat. Siap, Pak. Saya jadi bersemangat dan percaya diri lagi untuk mengikuti lomba. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas pertanyaan. Menurut pengamatan saya bahwa dalam percakapan tersebut tujuan dari pembicaraannya itu sudah tercapai, di mana bahwa tujuan coachingnya memotivasi Budi untuk ikut dalam lomba OSN dan Budinya kan bersemangat untuk ikut dalam lomba tersebut. Ya. Selanjutnya dalam tahap identifikasi, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada bagaimana potensi dari Budi. Pertanyaan-pertanyaan yang digali tersebut membuat Budi memberikan masalah-masalah yang dia hadapi dan dia mencari juga solusi-solusinya sehingga mendapatkan jawaban yang jelas dari coach. Dari refleksi rencana aktif, pertanyaan yang diberikan oleh coach tadi bisa membuat coach yaitu Budi mengusahakan rencana-rencananya. Apa yang akan dilakukan oleh Budi untuk persiapan dalam lomba OSN tersebut. Selanjutnya dalam perspektif tanggung jawab, coach memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach yaitu Budi dalam menjalankan reaksinya. Komitmen yang dilakukan oleh Budi dapat mendukung untuk mengatasi permasalahan Budi sehingga Budi mempunyai percaya diri dan yakin akan bisa ikut dalam lomba OSN tersebut. Nah demikian hasil pengamatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada feedback ya Pak? Oke. Ini yang kedua yaitu sebagai coach
mempunyai masalah ketidakpercayaan diri dan malu untuk ikut dalam lomba storytelling. Oke ya, Bu Sunita, kita Siap. mulai. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good morning, Fit. How are you today? Good morning, Miss. I'm very well, thank you. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu. Hari ini kita akan ngobrol. Mungkin perlu waktu yang agak lama ya, Fit. Kamu tidak apa-apa. Oke, Miss. Itu nggak apa-apa. Baik kalau begitu. Kemarin Miss dengar dari guru bahasa Inggris kelas 7, yaitu Miss Rom, bahwa kamu siap menjadi perwakilan sekolah untuk mengikuti kegiatan perlombaan storytelling tingkat gugus. Apa benar begitu, Fit? Yes, Miss, benar. Tapi kelihatannya kamu tidak bersemangat ya, Fit. Why? Any problem? Please tell me. Gimana ya, Miss ya? Saya malu dan nggak percaya diri. Begitu. Menurutmu, kira-kira apa yang membuatmu malu dan tidak percaya diri? Ya, Bu, saya malu. Nggak percaya dengan pronunciation saya itu. Kemarin saya melihat Kak Tiara dan Kak Bunda yang kelas 11 saat ada literasi bahasa Inggris. Mereka pronunciation-nya sangat bagus nih. Ini sudah mulai Pengalaman saya pertama kali. Halo Bu, sudah mulai Bu? Iya, sudah mulai, Bun. Oh ya, silakan Bu. Pokoknya ini merekam masing-masing ya. Sayang. Lalu menurutmu apa kira-kira yang kamu hambatan yang kamu hadapi selama ini? Fit? Iya nih, saya kesulitan belajar bahasa Inggris. Karena kan bahasa Inggris itu ejaannya berbeda dengan bahasa Indonesia. Lidah saya masih kaku. Sekarang bagaimana menurutmu? Kira-kira rencana apa yang akan kamu lakukan untuk melatih pronunciation-mu, Fit? Agar nanti kamu tidak lagi malu dan jadi percaya diri untuk mengikuti lomba storytelling ini, Fit. Saya kerja saya latihan dan juga saya ingin menemui Miss Nita untuk meminta teks cerita Timun Mas dan juga ada link videonya yang dari YouTube. Kemudian akan nanti saya akan hafalkan untuk berlatih ejaan bahasa Inggrisnya di rumah. Ya, itu bagus, Fit. Itu rencana yang bagus. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah kita membicarakan semua ini? Ya, di waktu ini kita bertemu. Bagaimana menurutmu? Iya nih, saya akan segera untuk Zoom untuk membicarakan hal ini. Kemudian nanti akan membuat jadwal kapan itu bisa saya ikut Miss Room untuk latihan. Sekalian juga saya akan minta untuk tes cerita Timun Suri ya, link yang dari YouTube-nya itu. Ya, bagus sekali, Fit. Memang harus seperti itu ya. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi. Latihan dengan giat ya.
jangan malu-malu ataupun takut salah, tidak apa-apa. Nanti juga dengan seringnya latihan, lidahmu akan terbiasa melafalkan kata demi kata dan kemudian menjadi kalimat demi kalimat dalam bahasa Inggris. Oh iya, tadi kan kamu minta teks timun mas ya. Nah, ini Ibu kasih teks timun mas, dipelajari di rumah ya. Kemudian nanti Ibu akan share link videonya di WA kamu ya. Nanti kamu pelajari di rumah bagaimana cara pelafalannya. Baik, Miss. Terima kasih banyak atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Ya, good idea, dear. Kamu anak yang hebat. Tetap semangat. Kamu harus percaya bahwa kamu bisa. You can do it. Keep spirit and keep fighting Thank you fit. very much, Miss. Assalamualaikum. You are welcome, Fit. Waalaikumsalam. See you next time. Oke, Pak Rojali, silakan. Dari hasil pengamatan saya, yang pertama tujuan menyampaikan tujuan dari coaching, tujuannya bagus dalam pemaparannya. Yang kedua, identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Itu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam membuat coaching menggali kemampuan yang dia miliki sehingga bisa percaya diri mengikuti lomba tersebut. Yang ketiga, rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Pertanyaan yang diberikan coach bisa membuat coach mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Yang keempat, tanggung jawab, memberikan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan aksinya. Komitmennya yang coach dapat mendukung untuk mengatasi masalah coach tersebut. Itu udah luar biasa. Itu menurut pendapat saya. Oke, terima kasih Kak Rojali. Baik, Bapak Ibu, kita beranjak ke masalah yang ketiga, di mana misalnya adalah seorang guru yang tidak membawa buku teks pada saat pembelajaran. Coach-nya yaitu Pak Rojali dan coach-nya Ibu Esti, pengamatnya Ibu Sunita. Oke, kita mulai ya. Pak Rojali, boleh saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik, Bu Esti. Apa yang Bu Esti ceritakan kejadian tadi? Begini Pak, saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah. Dia menerima laporan dari pengawas ketika saya melakukan supervisi dengan pengawas. Pengawas berkeberatan jika saya tidak membawa buku teks saat pembelajaran. Walaupun saya menggunakan sumber-sumber belajar lainnya dan juga saya mengacu pada kurikulum yang telah disepakati, tapi nampaknya pengawas tidak sependapat dengan saya dan memberikan laporan tersebut ke kepala sekolah. Oh begitu. Jadi gini Bu, kira-kira bahan apa yang Bapak Ibu tidak menggunakan buku teks?
Ya, saya sudah terbiasa Pak mengajar materi tersebut. Sudah bertahun-tahun materi ini sudah saya pelajari. Saya tidak membawa buku. Ya. Apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat menggunakan buku teks? Ya, saya merasa bebas dalam menyampaikan materi yang saya pikir, tapi merupakan implementasi dari memutar mengajar. Kalau boleh tahu, saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar? Iya, saya menggunakan sumber belajar dari internet ya, berupa video pembelajaran yang ada di YouTube. Kemudian saya juga menggunakan artikel-artikel ilmiah yang ada di internet dan anak-anak bisa mendiskusikan artikel-artikel tersebut. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi siswa gitu? Saya pikir tidak, Pak. Penggunaan buku teks itu baik, tidak menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi-materi pembelajaran, Pak. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, itu semakin baik sebenarnya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, ya yang pertama saya akan menemui kepala sekolah, saya akan menyampaikan bahwa pada saat supervisi oleh pengawas, saya memang tidak membawa buku teks, tetapi saya membawa sumber-sumber lain, sumber-sumber pembelajaran yang saya berikan kepada murid. Lalu tujuan saya adalah untuk memperkaya murid tentang materi yang saya berikan. Sehingga saya menggunakan sumber-sumber belajar lain selain buku teks. Selanjutnya saya juga akan menemui pengawas, saya akan berdiskusi dengan pengawas agar saya dan pengawas mempunyai persepsi yang sama bahwa tidak membawa buku teks adalah bukan merupakan suatu kekurangan dan saya dan pengawas juga tidak ada kesalahpahaman yang berkelanjutan, gitu Pak. Ya. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Iya, komitmen saya akan selalu untuk membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar. Tujuannya agar murid-murid saya juga mempunyai sumber belajar yang lebih banyak sehingga materi-materi yang diterima juga lebih menyeluruh. Murid-murid saya merasa senang dengan apa yang didapatkan, dapat mengeksplorasi materi dari berbagai sumber belajar, dan itu yang menjadi suatu kebebasan murid untuk mengeksplor sumber belajar, Pak. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Tetap semangat ya, Bu ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak Pak Rojali atas waktunya, atas sharingnya. Semoga Sama-sama. kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya, Pak ya. Amin. Ya, sama-sama Bu. Tetap semangat Bu. Baik, terima kasih Pak Rojali. Silakan Ibu Suwita dengan hasil pengamatannya. Baik, terima kasih waktunya Bu Esti. Saya akan memberikan umpan balik terhadap latihan coaching hari ini, di mana Pak Rojali sebagai coach dan Bu Esti sebagai coach. Baik, langsung saja untuk tujuannya, yaitu coach sudah baik menyampaikan pembuka. Coach dapat menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dengan jelas. Kemudian untuk identifikasi, pertanyaan coach sudah bersifat terbuka
dan mampu mengeksplorasi Kuci memberikan respon dengan lancar. Potensi dan alternatif solusi tergali. Coach aktif memberi tanggapan dan umpan balik. Selanjutnya untuk rencana aksi. Coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh Kuci. Coach membuat Kuci mengeksplorasikan jawaban sehingga menghasilkan jawaban yang lebih spesifik. Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab. Coach mengarahkan Kuci merancang tindak lanjut dan membangun komitmen yang akan dilakukan Kuci ke depannya terhadap permasalahan yang dihadapi. Baik, itu umpan balik dari saya, Bu Esti dan Bu Rojali. Saya kira kita masih ada waktu untuk bisa menambahkan dari apa yang sudah kita sampaikan dari 3 masalah ini. Dari Pak Rojali dulu mungkin. Kalau tadi yang saya amati dari yang awal sampai enggak ya, itu sebenarnya semuanya itu proses dalam arti pembelajaran. Yang tadi yang 2 itu yang ada kaitannya terhadap coach dalam arti siswa. Kalau yang ketiga itu masih yang didik. Tapi kalau saya amati di awal sampai itu dari tujuan sudah cuman yang cara menyampaikan itu, nanti yang namanya kan cukup apa namanya gitu, seperti itu. Karena inilah tantangan kita dalam arti mencari coaching ini. Itu menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih dari Pak Rojali. Kemudian dari Bu Sunita mungkin ada tanggapan dari apa yang sudah kita lakukan 3 masalah ini. Baik, terima kasih Pak Rojali dan Bu Esti. Saya akan sedikit memberi kesimpulan atas pengamatan saya terhadap latihan coaching hari ini, di mana saya setuju dengan Pak Rojali. Ada 2 topik atau 2 model latihan coaching ini, di mana yang pertama melibatkan guru dan kepala sekolah, yaitu kegiatan supervisi. Dan kemudian yang kedua melibatkan guru dan murid, ya, di mana guru sebagai coach dan murid sebagai VC untuk pelaksanaan coaching kegiatan lomba, ya. Kemudian latihan coaching ini sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana poin-poin yang ada pada alur Tirta sudah tersampaikan semua, ya, dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah tersampaikan. Tiga-tiganya sudah tersampaikan. Namun percakapannya terlalu singkat, terkesan to the point, ya. Tapi ya alhamdulillahnya semua alurnya sudah sesuai, hanya mungkin percakapannya lebih singkat saja. Baik, terima kasih Ibu Sunita. Saya juga setuju dengan Ibu Sunita bahwa dalam alur Tirta yang kita buat tadi dalam percakapan antar coach dan coachee di 3 masalah itu semuanya sudah tercapai.
Kalau memang berkaitan dengan waktu itu kita masih kurang, maka saya tambahkan kegiatan kita mengamati semua permasalahan yang tadi sudah disampaikan dari 3 masalah tadi. Nah, ini selain untuk mengisi waktu luang juga kita mengulas kembali percakapan di 3 masalah tadi. Menurut saya juga selain efektif, tujuannya sudah tercapai, juga tidak menggunakan kata-kata yang banyak, itu saya bisa setuju sekali. Jadi tidak mengalur kemana-mana, tapi simple, efektif, efisien. Mungkin yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana memberikan pengertian pada siswa. Siswanya mungkin ada tidak langsung ikut gitu. Jadi mungkin murid di kenyataan ada siswa yang tidak langsung mau ketika dibujuk oleh gurunya untuk mengikuti perlombaan tadi OSN atau story sharing. Nah, disitulah perjuangan guru sebagai coach untuk mengajak, merayu, memfasilitasi, memotivasi siswa agar mau ikut untuk penyelenggaraan perlombaan tadi. Karena kita menghadapi siswa kan nggak semua yang tadi kita dramakan gitu ya Pak Rojal ya. Betul juga. Ya. Mungkin Pak Rojal punya pengalaman bagaimana membujuk siswa untuk mengikuti kegiatan, untuk mengikuti lomba ataupun untuk meningkatkan prestasi. Bisa diceritakan nggak Pak Rojal? Ya kalau selama ini kan yang tahun ini kan saya nggak pernah megang ya Bu. Kalau tahun kemarin saya megang klub sains. Tapi kalau sekarang kan saya BK. Jadi sekarang itu anak dengan saya udah, maka itu kayak ketakutan gitu. Makanya dengan alur seperti tadi, saya kadang-kadang ya supaya ketawa juga, maksudnya gimana kata-katanya seperti apa atau apa. Tapi intinya prinsipnya anak-anak itu kadang-kadang kalau bahasa Indonesia dekat dengan gurunya yang dulu gitu, dia mungkin mau bertanya. Tapi kalau istilahnya apa ya, yang tidak dekat dengan gurunya, mungkin yang nggak pernah mendampingi mereka, ya mereka kadang-kadang. Makanya saya kenapa bawa seperti ini, karena yang saya alami gitu, makanya saya tuangkan di sini gitu. Makanya tadi ada kalimat nanti dia ada kesempatan untuk ikut serta yang dulunya pernah ikut, yang pernah saya bimbing dulu waktu kelas 7, tapi dia sekarang udah kelas 8, tapi guru IPA-nya aja bingung. Makanya ya itu tadi saya, makanya saya coba manggil dia dengan saya bujuk, saya rayu, istilahnya ternyata dia itu ada yang mungkin menurutnya itu ada yang lebih dibandingkan dia. Tapi guru IPA yang mengajak itu menurut dia, kenapa? Dia itu punya sisi tenang gitu. Anaknya itu tenang dalam arti tidak apa ya? Kalau istilahnya bahasa kita itu apa namanya itu? Maksudnya terburu-buru itu enggak. Makanya guru IPA-nya itu melihat potensi di situ. Cuma tadi ketidakpercayaan dirinya itu minta tolong bantuan BK, pas ketemu dengan saya, anaknya ini atau ini mas saya kenal, ya udah
Jadi anaknya apa seneng, ya udah semangat lagi seperti itu. Itu Bu Esti. Tapi tadi kalau tidak dekat dengan budaya mungkin ya itu. Ya itu pengalaman saya. Baik, terima kasih Pak Rojali. Tentunya Pak Rojali punya banyak pengalaman dalam menghadapi siswa, baik siswa yang bermasalah ataupun siswa yang berprestasi gitu. Kadang-kadang kita untuk memotivasi siswa agar berprestasi juga harus berkolaborasi dengan wali murid. Demikian kan Pak Rojali ya? Ya. Jadi bagaimana kontribusi dari wali murid, peran dari orang tua untuk memberikan motivasi pada anaknya agar berprestasi, bukan hanya moral, bukan hanya secara moral, tapi juga secara material, seperti OSN, FLS 2N. Itu kalau orang tuanya sangat mendukung, mungkin saja siswanya ini diberikan les di luar sekolah maksud saya, atau bahkan 15 dong. yang mengulas tentang pertanyaan-pertanyaan dari OSN, karena di soal-soal OSN itu mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibanding dengan di sekolah. Pelajaran seperti itu Pak. Wah itu bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai harapan. Ya Bu ya. Ya Pak, terima kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.